Allah menciptakan manusia. Setelah Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian Allah ingin menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia dengan cara mengambil debu tanah dan membentuk manusia tersebut menurut gambar dan rupa Allah. Setelah Allah menciptakan manusia itu, Ia berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Mereka diberi kuasa atas ciptaan Tuhan yang lain yang ada dalam dunia ini. Tuhan juga menyuruh mereka memakan segala jenis buah-buahan yang ada dalam taman itu, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati." Namun karena perempuan itu termakan hasut dari sang ular, ia pun memakan buah itu karena ingin sama seperti dengan Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ia pun mengambil buah itu dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya, dan ia pun memakan buah itu. Karena telah melanggar perintah Tuhan itu, mereka pun jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, dan mereka dikutuk. Wanita akan mengalami penderitaan selama mengandung dan bersalin, dan suami akan berkuasa atas istri, serta laki-laki akan bersusah payah mencari nafkah. Serta hubungan manusia dengan Allah terputus, dan manusia akan mengalami kematian. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita, Ia selalu mencari jalan agar hubungannya dengan manusia dapat terjalin kembali. Ia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk disalibkan demi menyelamatkan orang berdosa. Kita disucikan dengan darah Yesus di kayu salib, dan kematiannya di kayu salib dijadikan sebagai jembatan penghubung antara Allah dengan manusia. Dan penebusan Yesus Kristus itu bersifat universal, di mana Dia datang ke dunia ini untuk menebus kita orang-orang berdosa. Ia tidak memandang ras, suku, agama, dan lain-lain untuk diselamatkan, melainkan semua orang tanpa terkecuali, asal orang itu membuka diri untuk Tuhan dan percaya bahwa Dialah satu-satunya Allah dan Juru Selamat. Jadi keselamatan tidak kita peroleh dari hasil usaha kita, melainkan Kristus Yesus yang telah mengorbankan dirinya sebagai penghubung antara kita dengan Allah.